Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nadila dari Manajemen 2P Fakultas Ekonomi NPM 2131 Baiklah, tujuan saya membuat video ini, saya merangkum materi akuntansi tentang Jurnal Umum Perusahaan Dagang. Jurnal Umum Perusahaan Dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Misalnya pembelian dan penjualan barang dagang, pengembalian barang, dan potongan penjualan pembelian. Barang dagang bertambah, maka posisinya ada di debit. Ketika barang dagang berkurang, posisinya ada di kredit. Akun yang sering muncul pada perusahaan dagang, yang pertama adalah ketika menjual barang dagang. Maka ketika menjual barang dagang, gunakanlah akun yang namanya penjualan. Ketika menjual barang dagang itu berarti barang dagangannya berkurang. Kalau barang dagang berkurang, maka ada di posisi kredit. Maka penjualan ada di posisi kredit. Dan yang kedua, menerima kembali barang yang sudah dijual. Barang yang sudah dijual diterima kembali. Maka gunakan akun yang namanya retur penjualan. Barang yang sudah dijual kembali lagi berarti barangnya bertambah. Barang bertambah ada di posisi debit. Yang ketiga, ketika membeli barang dagang, maka membeli barang dagang gunakan nama akun pembelian. Ketika membeli barang dagang, berarti barang dagangnya bertambah, ada di posisi debit. Yang keempat, ketika ada pengembalian kembali barang yang sudah dibeli, barang yang sudah dibeli ternyata dikembalikan lagi. Maka namanya ada akun retur pembelian. Berarti barangnya berkurang karena dikembalikan. Maka posisi retur pembelian di posisi kredit karena barang dagangnya berkurang. Kalau ada penjualan dan retur penjualan, maka lawannya ketika sudah tahu posisi kredit adalah penjualan, debitnya, maka debitnya kas atau piutang dagang. Begitu pula retur penjualan. Retur penjualan sudah ada di posisi debit, maka kreditnya adalah kas atau piutang dagang. Tergantung kegiatan itu, tunai atau kredit. Begitu pula ketika ada pembelian dan retur pembelian, maka lawannya pembelian. Di posisi debit, maka kreditnya adalah hutang dagang ataupun retur pembelian. Ketika sudah ada
di posisi kredit, maka debitnya hutang dagang atau kas. Jadi tergantung kegiatan itu secara tunai atau secara kredit. Ketika ada transaksi pelunasan piutang atau utang dagang, maka harus melakukan cross check terlebih dahulu. Adakah retur penjualan sebelumnya atau adakah retur pembelian pada transaksi sebelumnya? Selanjutnya, masih berlakukah potongan penjualan atau potongan pembelian yang diberikan? Misalnya, pada tanggal 1 menjual barang dagang seharga 200.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Menjual barang dagang ini berarti akunnya penjualan. Kalau menjual tadi barang dagangannya kan berkurang, maka penjualan di posisi kredit. Debitnya piutang dagang, karena secara kredit, kalau kegiatannya secara tunai, maka tinggal diganti dengan kas. Piutang dagang diganti dengan kas. Pada tanggal 1 sudah selesai. Jurnalnya hanya seperti tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya, tanggal 5, menerima kembali barang yang sudah dijual pada tanggal 1 seharga 50.000. Ketika menerima kembali barang dagang yang sudah dijual akunnya retur penjualan, barangnya bertambah karena kembali lagi, maka retur penjualannya ada di posisi debit. Retur penjualan di posisi debit 50.000. Kreditnya adalah piutang dagang. Kredit mengikuti transaksi sebelumnya, kan piutang dagang. Kalau sebelumnya kas berarti di piutang dagang tinggal diganti dengan kas. Pada tanggal 10 menerima pelunasan transaksi, tanggal 1 dan tanggal 1 dilunasi piutang dagang. Semua 200.000, tetapi di sini pada tanggal 5 piutang dagang sudah dikurangin di posisi kredit. Dikurangin 50.000, berarti piutang dagangnya hanya sekitar 150.000. Yang pertama sudah mengecek retur penjualan. Yang kedua masih berlakukah potongan penjualan? Potongan penjualan 2% ini diberikan ketika dilunasi dalam waktu 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini kurang dari 10 hari. Maka 2% ini, potongan penjualan ini harus diberikan. Maka jurnal pada tanggal 10 harus kas. Kasnya Rp147.000, hanya menerima uang sebesar Rp147.000. Karena memberikan potongan sebesar 2%. 3.000 dapat dari 2% ini dikali 150.000. Nah, jadi 150.000 dikali 2%, hasilnya 3.000. Jadi, jurnal untuk tanggal 10 seperti itu. Baiklah, sekian dari rangkuman materi akuntansi saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.